bearingnya ya menggunakan roller, jadi penutupnya bisa dibuka. Sedangkan yang di sebelah kiri ya, ini bal bearing ya disebutnya. Kalau ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di mana saja berada? Di sore hari ini saya kedatangan motor yaitu Vario 160. Vario 160 yang terbaru ya. Nah, untuk bodinya di sini sudah saya buka ya. Bodinya sudah saya buka. Kalau teman-teman pengen ngelihat ya untuk cara membuka bodinya, teman-teman bisa lihat ya di video sebelumnya saya sudah tutorialkan tentang cara membuka bodi di Vario 160 ya. Nah, untuk permasalahan motor ini ya. Jadi untuk motor ini jika motor ini sudah panas, motor ini keluar asap. Jadi permasalahannya kalau sudah panas, motor ini keluar asap. Nah, setelah saya cek untuk di olinya ya teman-teman nih, saya cek untuk olinya. Saya cek, saya buka untuk tutup olinya. Ini keputih-putihan ya teman-teman nih. Ini seperti radiator bercampur dengan oli. Oke, nih saya gunakan obeng. Nih tuh, teman-teman bisa lihat untuk olinya berubah menjadi kopi susu. Nah, sekarang saya akan buka di baut pembuangan olinya nih sebelah kiri ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Saya buka untuk baut pembuangan olinya. Untuk memastikan olinya. Nih teman-teman bisa lihat. Memang ini sudah sore ya teman-teman. Oke, saya akan ambil penerang dulu. Nih tuh. Deketin Bil. Teman-teman perhatikan. Jadi untuk olinya sudah berubah menjadi kopi susu ya. Sudah berubah menjadi kopi susu ataupun seperti luwak white kopi ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini saya akan bongkar untuk mesinnya. Karena permasalahan seperti ini, jadi air radiator nyebrang melalui seal water pump. Jadi di sini saya akan bongkar untuk mesinnya, saya akan memastikan untuk seal water pump-nya. Buat teman-teman ya, jika olinya sudah seperti ini ya, ini baiknya ini harus dibelah mesin. Ini harus dibelah mesin menurut saya. Karena kenapa? Jika tidak dibelah mesin, itu sisa oli yang ada di dalam perkakas ya, di bagian tengah mesin itu pasti ada. Nah, itu akan bisa merusak bearing. Walaupun motor ini hanya diganti seal water pump, misalkan oli diganti, kemudian dalam 1 minggu dia diganti lagi oli, misalkan ibaratnya menguras oli yang sisa ini, menurut saya itu kurang efektif. Baiknya itu motor ini harus dibelah dulu, belah semua, dibersihkan dulu untuk sisa-sisa oli yang sudah bercampur dengan air radiator ya. Jadi intinya motor ini saya akan bongkar. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, inilah penampakan mesin Vario 160 yang terbaru ya, tahun 2024. Di sini untuk permasalahannya kan air radiator bercampur dengan oli yang membuat oli berwarna seperti kopi susu. Nah, di sini juga saya curiga ya teman-teman, untuk throttle body di sini seperti masuk air juga nih. Ini masuk air. Ini seperti motor terendam ya, seperti terendam banjir. Nah, bisa dilihat juga di sini teman-teman ya, bisa dilihat dari box filter di sini lumpur, teman-teman bisa perhatikan. Ini lumpur ya, dan di sini pun air ya, tuh air lumpur masih ada, teman-teman bisa perhatikan ya. Dan di sini pun untuk
saringan udara baru. Nah, di sini ya teman-teman, untuk mesin Vario 160 penampakannya seperti ini. Di sini water pump, ya teman-teman. Kemudian di sini variator, dia bentuknya tidak lurus, dia tidur ya, miring. Ini Vario 160. Nah, bentuk headnya juga dia seperti ini. Tapi tetap ya teman-teman, nanti saya akan bongkar untuk di bagian head dan bloknya, karena memang motor ini sudah ngebul, sudah keluar asap. Nah, saya juga akan bongkar untuk di area CVT ya teman-teman. Sekarang saya akan bongkar dulu di area CVT untuk memastikan apakah CVT-nya dia kemasukan air juga. Oke. Jadi untuk motor ini ya, di roller ini sudah ada pergantian. Ini rollernya sudah ada pergantian ya teman-teman. Dan rumah roller juga sepertinya sudutnya sudah dirubah ya. Oke, untuk di area sini aman ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan bongkar di area mesin. Oke teman-teman, jadi untuk motor ini setelah saya tanya, jadi motor ini sudah diganti seal water pump yang di sini ya teman-teman. Nah, di sini juga memang terlihat untuk lemannya dia baru, lem baru, tapi motor ini tetap masih masuk air. Jadi pergantiannya tidak satu set, akan tetapi hanya seal water pump. Dan memang katanya motor ini tidak terendam air, tapi setelah saya cek di box filter dia ada lumpur termasuk air. Oke, masalah seperti ini saya abaikan. Saya akan bongkar untuk motor ini. Benar saja ya teman-teman, ini untuk di water pump lemannya baru. Jadi motor ini pernah diganti water pump, karena sealnya doang ya, diganti sealnya doang. Tapi untuk pergantian motornya, maksudnya pergantian water pumpnya, dia tidak dibongkar, artinya tidak dipisahkan antara mesin dan rangka, hanya dibuka water pumpnya saja.
Jadi untuk water pumpnya dia berbeda dengan motor Vario 150, 125, PCX 150. Ini kan generasi Vario 160 ya, yang cc nya 160. Jadi untuk bentuk water pumpnya seperti ini. Kita buka dulu baut penahan kabel. Jadi baut yang penahan kabel dia tergabung dengan sensor ECT ya, engine column temperature. Saya buka dulu karena untuk membuka soketnya dia terhalang plat, susah ya. Jadi teman-teman seperti ini ya bentuk sensor ECT yang ada di Vario 160. Di sini bentuknya seperti ini ya. Ini seperti plastik, bukan kuningan. Ya. Saya akan buka dulu untuk soketnya. Ya. Ini sensor ECT. Seperti ini. Sedikit susah ya, keras teman-teman. Nah ini ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jadi bentuk water pumpnya seperti ini. Bentuk lubang di rantai keteng ya seperti ini. Nah penampakannya seperti ini ya teman-teman. Sini ada o-ring ya. Di sini juga ada o-ring, dan di sini ada pen ya. Sebelum pembongkaran head, saya akan cek dulu untuk topnya. Jadi untuk topnya di sini ya teman-teman nih, di kipasnya ini di sini ada coakan. Nah di sini tanda pasnya, di sini ada knocknya ya. Ini garis top. Kemudian untuk di rantai keteng ya, di gear rantai keteng di sini ada garis ke sini. Nah di sini lurus dengan tanda yang di sini ya. Di sini ada tanda panah. Ini garis lurus ya, garis dengan yang ada di gear rantai keteng ya, maksudnya gear noken as. Sekarang saya akan buka untuk tutup headnya. Saya buka tutup headnya. Ya seperti ini teman-teman, tutup headnya. Di sini ada tulisan in ya, dan di sini ada X. Jadi in itu pemasukan dan X pengeluaran. Di sini ada baut head 4 ya, tapi kita harus buka dulu untuk cangklongnya dan businya. Nah di sini
buka dulu untuk baut gear ketang. Kita cek dulu, saya akan cek dulu ya. Jadi topnya itu saya akan cek, saya buka dulu untuk businya ya, diputarnya sedikit keras. Jadi untuk kunci businya dia berbeda dengan motor PCX 150. Nah untuk businya dia lebih kecil ya, ukuran businya diameter 14, jadi kuncinya berbeda ya dengan Vario 150. Jadi teman-teman sebelum buka untuk motor ini pastikan dulu untuk gear ketangnya, tanda topnya ya, tanda topnya. Nah di sini saya akan cek lagi ya, nih yang bawah menekan keluar, kemudian yang atas menekan nih klepnya, kita lihat tuh. Kemudian kita cari topnya di sini. Nah, jadi kalau top itu jadi seher posisinya ada di titik mati atas. Nah di sini ya, bisa lihat nih Bil, sini Bil. Jadi di sini ada tertulis pur ya, ada yang tertulis di sini ya, ini menghadap top, menghadap top ya. Di sini kan ada titik, ada titik ya. Ini di belakang yang tertulis ada tulisannya ya, ini di atas ya, di top. Kita cek dulu untuk klepnya, kira-kira menekan enggak. Nah di sini kan untuk klep bebas, tidak menekan, artinya benar-benar sudah top. Dan kita cek untuk di lubang busi. Nah di sini dia harus posisinya seher ada di atas, titik mati atas seher, benar ya. Nah di sini makanya untuk gear ketang kan di sini ada tanda titik. Nah, deketin Bil. Di sini kan ada tanda titik nih, ada tanda titik, jadi menghadap ke belakang ya. Terus yang ini yang tertulis ada tulisannya dia menghadap top ya. Oke, saya ulangi lagi ini ya. Kita lihat dulu. Ini membuka klep in tuh, kemudian klep ya, klep X, kemudian klep in. Kita lihat dia menekan, kembali lagi. Nah di sini kita cari untuk topnya ya, tuh benar ya teman-teman, yang ada tulisannya di depan ya. Dan di sini juga ada garis di gear ketang, ada garis. Nah di sini ada tanda panah, kemudian di sini pas ya. Oke, kemudian untuk di tonjokan ketang dia berbeda ya. Di sini kan biasanya kita kendorkan melalui baut, tapi di sini dia berbeda ya. Menurut saya tidak ada putarannya di sini, berbeda dengan motor yang di PCX 150. Intinya di CC 150 berbeda ya dengan 160. Dia untuk tonjokan ketangnya seperti ini. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Oke, berhubung sedikit keras ya, saya buka dulu untuk tonjokan ketangnya, bautnya. Seperti apa bentuk tonjokan ketangnya.
ya teman-teman. Jadi untuk bentuk tonjokan ketengnya seperti ini, dia menekan ya, menekan. Jadi intinya biar stabil ya, menekan, membuka agar rantai keteng dia waktu kencang, waktu kendor dia terdorong sempurna. Dan di sini juga ada lubang-lubang seperti saringan oli. Menurut saya ini nanti oli masuk kemudian menyirami tonjokan keteng ya, tuh. Jadi intinya dia memompa. Oke, saya akan buka untuk gear ketengnya. Seperti ini ya teman-teman. Sini ada tulisannya, ini titik ya, ini garis nih, ini garis, ini top. Jadi bukannya titik ini bukan di depan tapi di belakang ya. Ini tulisannya KOR ya, KOR. Oke, nih saya akan buka untuk baut headnya. Nah di sini juga ada baut penahannya ya teman-teman. Jadi untuk motor Vario 160 ini dia klepnya ada 4 ya teman-teman. Klepnya ada 4. Kemudian latuknya juga ya. Bukan A1 tapi dia untuk latuknya dia bercabang ya, menekan 2 klep ya, 2 payung klep maksudnya. As klep maksudnya gitu ya teman-teman. Nah di sini ya. Jadi motor ini klepnya ada 4. Oke, sekarang saya akan buka. Saya akan cek untuk di bagian sehernya. Teman-teman bisa lihat, saya akan cek dulu untuk di bloknya. Kalau seperti ini ya teman-teman, bloknya lumayan bagus ya teman-teman tuh. Cuma sedikit ada baret-baret di sini. Teman-teman bisa lihat ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nih, ya. Kelihatan belum? Ya. Oke. Sedikit, hanya sedikit ya. Nih teman-teman nih. Nih. Ya. Sedikit lumayan ya, teman-teman.
ya. Cuman di sini untuk ring sehernya dia gapringnya ini rata teman-teman nih. Untuk ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 ini rata nih. Ini otomatis dia untuk oli bisa tembus ya ke kompresi seperti ini nih ya. Oke, nanti saya akan buka dulu untuk sehernya. Enggak, kilat. Yang begitu lagi. Bentar doang joliin.
Oke teman-teman, jadi untuk krek as di sini sudah terlihat ya. Di sini saya sudah buka untuk tutup mesin sebelah kanan. Kemudian di sini ya teman-teman ada air jet ya. Ini air jet. Nah, untuk Vario 160 ini ya teman-teman, untuk Vario 160 ini jika buka krek as ya teman-teman harus dilihat di sini ya. Nah, di sini ada dua baut ya teman-teman nih. Di sini ada dua baut, sorry. Di sini ada dua baut penahan krek as. Kita harus buka dulu ya. Di sini ada dua baut, sorry. Saya akan buka dulu untuk dua baut ini. Karena tadi saya lihat di sini ya, seperti ada plat. Kayaknya ini penahan bearing krek as. Karena ini berbeda dengan motor-motor yang sebelumnya di Vario 150. Saya akan buka dulu untuk bautnya. Teman-teman harus buka ya bautnya ya. Ini jika tidak dibuka ini berbahaya juga, karena ini penahan krek as. Jadi bila kita pantek atau keluarkan untuk krek asnya, ini tidak akan keluar ya. Seperti ini ya teman-teman nih. Ini ada ring dan dua baut penahan krek as ya. Oke, sekarang saya akan buka untuk krek asnya. Oke teman-teman, jadi untuk krek asnya sudah terlepas. Nah, yang di bagian kanan yaitu di bagian spool ya, magnet maksudnya ya, ini untuk bearingnya ya, menggunakan roller, jadi penutupnya bisa dibuka. Sedangkan yang di sebelah kiri ya, ini bal bearing ya disebutnya, kalau ini roller. Jadi untuk di Vario 160 seperti ini ya, di PCX 160 ADP yang menurut saya yang seperti ini. Setahu saya PCX 160 juga seperti ini, tapi kan ini Vario 160 ya. Untuk di bagian kanannya ini roller bearing dan penutupnya bisa dibuka seperti ini ya, seperti ini ya teman-teman.